Om Swastiastu. Yang terhormat, Ibu Putu Riesti Masdiantini, SEMSI selaku pembimbing utama. Yang terhormat, Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE AKMSI selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat, Bapak Imade Pradana Adiputra, SE SHMSI selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Determinan Minat Investasi Reksadana Online melalui aplikasi Bibit, studi pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kades Sri Wahyuni dengan NIM 1817051055, Prodi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun latar belakang masalah penelitian ini yakni sebagai berikut. Pengelolaan keuangan yang baik perlu dimiliki oleh setiap individu untuk mempersiapkan masa depannya, mengingat kondisi perekonomian yang terus berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Investasi merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengelola keuangan yang dimiliki saat ini untuk mempersiapkan masa depan. Menurut Sunaria dalam Devianti tahun 2018, investasi merupakan suatu bentuk penanaman modal yang dimiliki dalam jangka waktu yang lama dengan harapan mendapatkan keuntungan sebagai suatu bentuk kompensasi atas penundaan konsumsi, risiko investasi yang ditanggung, serta dampak inflasi. Berdasarkan data Custodian Central Effect Indonesia atau KSEI, jumlah investor di Indonesia terus mengalami peningkatan. Per November 2021, jumlah investor di Indonesia mencapai 7.151.318 orang, atau meningkat sebanyak 84,28%. Namun, adanya peningkatan jumlah investor tersebut nyatanya jumlah investor di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura dan juga Malaysia. Jumlah investor di Indonesia hanya 2,5% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Indonesia masih tergolong rendah minatnya untuk berinvestasi di pasar modal. Bali merupakan salah satu provinsi yang mengalami peningkatan investor yang cukup signifikan hingga mencapai 70% di tahun 2020. Sebaran investor di Bali didominasi pada wilayah Denpasar sebanyak 45%, sedangkan Buleleng sebagai wilayah dengan penduduk yang terbanyak mencapai 791 jiwa, nyatanya hanya mampu mencatatkan pertumbuhan investor sebanyak 9%. Hal tersebut menandakan bahwa Buleleng memiliki pertumbuhan investor yang cukup rendah. Dalam upaya meningkatkan minat mahasiswa untuk berinvestasi, Bursa Efek Indonesia kemudian melakukan kerjasama dengan pihak universitas untuk mendirikan galeri investasi di lingkungan universitas. Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa merupakan satu-satunya universitas yang memiliki galeri investasi di Kabupaten Buleleng ini. Adanya galeri investasi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha tentunya diharapkan dapat meningkatkan minat mahasiswa Undiksa untuk melakukan investasi. Reksadana merupakan salah satu instrumen yang cocok untuk investor pemula maupun calon investor untuk mulai berinvestasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berdasarkan data KSEI per November 2021, jumlah investor reksadana mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 104,77%. Hal tersebut menandakan bahwa investor di pasar modal cenderung melakukan investasi melalui instrumen reksadana. Investasi reksadana memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan investasi saham. Selain itu, investasi di reksadana, calon investor maupun investor pemula tidak lagi sulit untuk menentukan produk investasi mana yang harus diinvestasikan, karena hal tersebut akan dilakukan oleh manajer investasi. Oleh karenanya, investasi di reksadana ini cocok untuk investor pemula maupun calon investor seperti kalangan mahasiswa yang memiliki waktu dan juga pengetahuan yang terbatas. Perkembangan teknologi yang cepat saat ini memunculkan banyak sekali platform-platform atau aplikasi-aplikasi investasi online. Salah satunya adalah aplikasi Bibit. Aplikasi Bibit ini memiliki fitur-fitur yang memudahkan para calon investor pemula untuk mulai berinvestasi. Salah satu fitur yang dimiliki adalah fitur Robo-Advisor. Robo-Advisor yang dimiliki oleh Bibit ini akan membantu para calon investor maupun investor pemula untuk merancang portofolio investasi reksadananya sesuai dengan profil risiko investor tersebut. Selain itu, Bibit juga dilengkapi dengan fitur kalkulator investasi serta grafis yang akan menunjukkan bagaimana stimulasi investasi dalam beberapa tahun ke depan. Dilansir dari laman IDX Channel tahun 2021, aplikasi Bibit ini dinobatkan sebagai aplikasi investasi reksadana terbaik di tahun 2021 dengan unduhan paling banyak dibandingkan aplikasi investasi reksadana yang sejenis. Hal ini juga diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center, di mana sebanyak 71,9% respondennya
menggunakan aplikasi Bibit dalam berinvestasi. Aplikasi Bibit ini juga cukup populer di kalangan milenial berdasarkan prasurvei yang dilakukan oleh peneliti pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Dari 51 responden, sebanyak 82% mahasiswa mengetahui mengenai aplikasi ini. Namun banyaknya mahasiswa yang mengetahui mengenai aplikasi Bibit ini nyatanya tidak diimbangi oleh jumlah mahasiswa yang melakukan investasi di aplikasi ini. Hanya sebanyak 7 orang yang melakukan kegiatan investasi reksadana pada aplikasi Bibit ini, sedangkan sisanya tidak melakukan kegiatan investasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat investasi di kalangan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha masih sangat rendah. Dari prasurvei yang dilakukan oleh peneliti tersebut, didapatkan juga jawaban bahwa banyak mahasiswa yang memilih belum melakukan kegiatan investasi dikarenakan mereka merasa belum memiliki pengetahuan yang cukup serta bingung memilih investasi mana yang cocok. Selain itu, mereka takut akan resiko yang dihadapi saat berinvestasi. Alasan lainnya yakni mereka merasa belum memiliki pengelolaan keuangan yang cukup baik untuk melakukan kegiatan investasi, serta belum memiliki pendapatan yang dapat dialokasikan untuk berinvestasi. Minat seseorang dalam melakukan investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor kemudahan. Kemudahan menurut Davis dalam Nurul Rohmah tahun 2020 adalah suatu keadaan di mana tidak diperlukan suatu usaha apapun untuk menggunakan suatu teknologi. Dalam artian lain, teknologi tersebut mudah untuk digunakan, dimengerti, serta dipahami. Calon investor tentu membutuhkan proses investasi yang tidak sulit dan juga tidak rumit. Selain itu, berdasarkan hasil prasurvei, salah satu alasan yang mana mahasiswa belum melakukan investasi adalah karena mereka merasa belum memiliki pengetahuan yang cukup serta merasa kebingungan untuk memilih produk investasi yang cocok. Bibit menyediakan fitur Robo Advisor yang mana Robo Advisor ini akan membantu calon investor ataupun investor pemuda untuk merancang portofolio investasinya sesuai dengan profil risiko yang dimiliki. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Rohmah tahun 2020 dan juga penelitian yang dilakukan oleh Hanser tahun 2019 menyatakan bahwa persepsi kemudahan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat investasi seseorang. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari DKK tahun 2017 dan juga penelitian yang dilakukan oleh Rulianti tahun 2020 menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat investasi seseorang. Selain persepsi kemudahan, faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap minat investasi seseorang adalah risiko investasi. Berdasarkan hasil prasurvei yang didapatkan oleh peneliti sebelumnya, ditemukan bahwa salah satu alasan mahasiswa belum melakukan investasi dikarenakan takut akan resiko. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Rohmah tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Fadli dan Wijayanto tahun 2020, serta penelitian yang dilakukan oleh Ardiana tahun 2020 menunjukkan bahwa resiko investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi seseorang. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Wulandari tahun 2017 dan juga penelitian Rulianti tahun 2020 yang mana risiko investasi tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Sikap keuangan seseorang juga akan mempengaruhi keputusan keuangannya, salah satunya adalah keputusan investasi. Sitian Midasari tahun 2018 dan juga Pranyoto 2018 juga mengungkapkan bahwa sikap keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan berinvestasi seseorang. Namun penelitian yang dilakukan oleh Fahriani justru menunjukkan hal yang berbeda di mana sikap keuangan seseorang tidak berpengaruh terhadap keputusan investasinya. Belakangan ini banyak sosial media influencer membuat konten promosi dan juga membuat konten edukasi mengenai investasi di pasar modal. Selain itu, banyak juga sosial media influencer yang bekerja sama dengan BI menjadi mitra BI untuk mengedukasi masyarakat, utamanya generasi milenial untuk mengenal mengenai investasi pasar modal. Bibit selaku perusahaan sekuritas yang menyediakan investasi reksadana online ini juga melakukan kerjasama dengan beberapa influencer untuk mempromosikan serta mengenalkan investasi reksadana kepada masyarakat. Penelitian Pratiwi tahun 2020 dan juga penelitian dilakukan oleh Utomo tahun 2021 menunjukkan bahwa sosial media influencer ini memiliki pengaruh terhadap minat investasi di pasar modal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pengaruh faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Keterbaruan pada penelitian ini ada pada variabel sosial media influencer. Variabel ini sebelumnya telah diuji oleh Pratiwi tahun 2020 dan juga Utomo tahun 2021 pada minat investasi saham di pasar modal. Namun pada penelitian kali ini akan diuji kembali pada minat investasi reksadana online. Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa S1 akuntansi yang mana diyakini telah memiliki pengetahuan dasar mengenai investasi yang didapatkan melalui mata kuliah investasi dan pasar modal. Berdasarkan pemaparan tersebut dan juga adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul determinan minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit
studi pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, yakni yang pertama, masih rendahnya jumlah investor di Indonesia yang hanya sekitar 2,5% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Yang kedua, yakni kemajuan teknologi yang pesat memunculkan banyak sekali platform-platform atau aplikasi-aplikasi investasi online, salah satunya adalah aplikasi Bibit. Yang ketiga, saat ini banyak sekali sosial media influencer yang mulai memberikan edukasi mengenai investasi di media sosial miliknya, serta banyak juga influencer yang mulai bekerja sama dengan perusahaan sekuritas, salah satunya adalah Bibit, untuk mempromosikan serta memberikan edukasi mengenai investasi reksadana online. Yang keempat, yakni rendahnya minat mahasiswa di Prodi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha untuk melakukan investasi. Yang kelima, yakni berdasarkan hasil prasurvei, nyatanya banyak mahasiswa yang belum melakukan investasi dikarenakan mereka merasa belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan investasi, serta bingung akan memilih investasi yang mana yang cocok. Selain itu, mereka juga takut akan resiko investasi yang mungkin dihadapi. Alasan lainnya yakni mereka belum berinvestasi dikarenakan merasa belum memiliki pengelolaan keuangan yang cukup baik, serta belum memiliki pendapatan yang bisa dialokasikan untuk melakukan investasi. Selain itu, identifikasi masalah yang keenam yakni adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya berfokus pada variabel persepsi kemudahan, risiko investasi, sikap keuangan, dan sosial media influencer terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Prodi S1 Akuntansi angkatan tahun 2018 dan tahun 2019 Universitas Pendidikan Ganesha. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang saya ajukan yakni yang pertama, apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit? Yang kedua, apakah risiko investasi berpengaruh terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit? Yang ketiga, apakah sikap keuangan berpengaruh terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit? Yang keempat, yakni apakah sosial media influencer berpengaruh terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit? Yang kelima, apakah persepsi kemudahan, risiko investasi, sikap keuangan, dan sosial media influencer secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit? Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan penelitian ini yakni yang pertama, untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Yang kedua, yakni untuk mengetahui pengaruh risiko investasi terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Yang ketiga, yakni untuk mengetahui pengaruh sikap keuangan terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh sosial media influencer terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan, risiko investasi, sikap keuangan, dan sosial media influencer terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, yakni manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kontribusi terhadap pengembangan teori perilaku terencana berkaitan dengan minat investasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang melakukan investasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan mata kuliah investasi dan pasar modal dan akuntansi keuangan sebagai tambahan literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi seseorang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik yang sama. Yang kedua, yakni manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Selain itu juga dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat investasi seseorang. Bagi masyarakat dan juga calon investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi mengenai investasi reksadana secara online. Dan bagi calon investor, diharapkan penelitian ini dapat menarik minat calon investor untuk mulai berinvestasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Bagi pihak universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi bahan masukan bagi pihak universitas untuk meningkatkan minat investasi di kalangan mahasiswa. Bagi pihak Bibit, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan
minat calon investor mulai berinvestasi di aplikasi Bibit. Selanjutnya yakni bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan literatur atau bahan referensi tambahan bagi penelitian dengan topik yang sama. Teori yang saya gunakan dalam penelitian kali ini yakni yang pertama teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior. Teori ini dikembangkan oleh Adzen tahun 1991 yang dimodifikasi dari Theory of Reaction Action. Teori ini menjelaskan bahwa suatu perilaku akan muncul dikarenakan adanya suatu niat. Adzen dalam Rusda 2020 menjelaskan bahwa niat untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yakni sikap terhadap perilaku atau attitude toward of behavior. Yang kedua yakni norma subjektif. Yang ketiga adalah pengendalian perilaku atau perceived of behavioral control. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh behavioral belief, di mana sikap terhadap perilaku ini ditentukan dari penilaian individu terkait hasil dari suatu perilaku. Norma subjektif dalam teori ini merupakan suatu keyakinan atau persepsi seseorang bahwa desakan atau tuntutan sosial akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu. Sedangkan pengendalian perilaku atau perceived of behavioral control ini didasari atas keyakinan seseorang akan ada atau tidaknya faktor pendukung atau penghambat seseorang untuk melakukan atau membentuk suatu perilaku atas informasi yang dimiliki. Yang kedua yakni teori teknologi acceptance model. Teori teknologi acceptance model ini atau model penerimaan teknologi dikembangkan oleh Davis et al. Tahun 1989, di mana teori ini menjelaskan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi penggunaan suatu sistem teknologi, yakni faktor manfaat dan juga faktor kemudahan. Investasi reksadana online yang dilakukan melalui Bibit ini memberikan banyak kemudahan sehingga adanya kemudahan ini akan diyakini dapat mempengaruhi terhadap minat investasi reksadana melalui aplikasi Bibit. Yang ketiga yakni minat. Menurut Winkle dalam Ahmad tahun 2021, minat diartikan sebagai suatu kecenderungan pada suatu objek yang mana seseorang merasa senang dan juga tertarik serta ingin berkecimpung dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah investasi. Menurut Tanda Lilin dalam Ahmad tahun 2021, investasi diartikan sebagai suatu komitmen atas harta ataupun dana yang dimiliki untuk dapat memperoleh suatu keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan dalam melakukan investasi ini yakni untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang serta untuk menghindari terjadinya risiko inflasi. Selanjutnya yakni reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana merupakan suatu wadah yang dipergunakan untuk dapat menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang akan dikelola oleh manajer investasi. Ada beberapa jenis macam reksadana sesuai ditinjau dari preferensi risiko investor, yakni yang pertama reksadana pasar uang, yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga yakni reksadana saham, dan yang keempat reksadana campuran. Selanjutnya yakni persepsi kemudahan. Davis dalam Nurul Rohmah tahun 2020 menjelaskan bahwa kemudahan teknologi merupakan suatu keadaan atau keyakinan seseorang bahwa menggunakan suatu teknologi atau sistem tertentu tidak lagi membutuhkan usaha apapun. Dalam artian teknologi atau sistem tersebut mudah untuk digunakan, mudah dimengerti, dan mudah dipahami. Selanjutnya yakni resiko investasi. Hanafi dalam Rulianto tahun 2021 mendefinisikan bahwa risiko sebagai besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian yang terjadi. Kegiatan investasi tak lepas dari adanya return dan juga risiko, di mana semakin tinggi return yang diterima, maka akan semakin tinggi juga risiko yang mungkin dihadapi. Sikap keuangan. Menurut Widasari tahun 2018, sikap keuangan didefinisikan sebagai suatu keadaan pikiran, pendapat, dan juga penilaian akan keuangannya. Sikap keuangan yang dimiliki akan membantu individu dalam menentukan sikap dan perilakunya terhadap uangnya, baik dalam pengelolaan, penganggaran, dan keputusan berinvestasi. Selanjutnya yakni sosial media influencer. Sosial media influencer merupakan orang atau individu yang memiliki popularitas dan juga memiliki pengikut dalam jumlah yang banyak di media sosialnya. Sosial media influencer banyak digunakan untuk mempromosikan dan juga membagikan ulasan atau review terhadap suatu hal pada media sosialnya. Kritik maupun saran ataupun suatu hal yang diungkapkan oleh sosial media influencer ini akan dapat mempengaruhi opini publik, terutamanya adalah para followersnya. Aplikasi Bibit. Bibit merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Tumbuh Bersama pada Januari 2019. Bibit merupakan agen penjual efek reksadana yang telah terdaftar dan juga telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bibit memiliki fitur dan juga teknologi yakni seperti robo-advisor. Menurut Sironi dalam Rulianto tahun 2021, robo-advisor ini akan membantu calon investor dalam pengambilan keputusan investasi yang didukung dengan penyeimbangan portofolio menggunakan algoritma perdagangan berdasarkan investasi pasif dan juga diversifikasi.
Sederhananya, robo-advisor ini merupakan penasehat digital yang disediakan untuk membantu investor pemula ataupun calon investor untuk menyusun portofolio investasinya berdasarkan preferensi risiko investor tersebut. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yakni yang pertama, penelitian Zanesti DKK tahun 2022 dengan judul Analisis Pengaruh Influencer Sosial Media terhadap Keputusan Masyarakat Indonesia dalam Pembelian Cryptocurrency, yang menyatakan bahwa sosial media influencer berpengaruh terhadap keputusan pembelian cryptocurrency. Yang kedua, yakni penelitian Rulianti tahun 2021 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Individu dalam Berinvestasi Reksadana di Aplikasi Bibit, Studi Kasus pada Mahasiswa S1 Akuntansi tahun 2017 sampai 2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyatakan hasil sebagai berikut, di mana persepsi kemudahan dan juga persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap minat investasi individu. Yang ketiga, yakni Utomo tahun 2021 dengan judul Pengaruh Influencer Saham, Literasi Keuangan, dan Perkembangan Teknologi terhadap Minat Investasi Saham Mahasiswa Akuntansi di Pasar Modal, mengungkapkan hasil bahwa influencer saham berpengaruh positif terhadap minat investasi saham. Yang keempat, yakni penelitian Pratiwi tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Awal Investasi, dan Sosial Media Influencer terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal. Hasilnya, yakni sosial media influencer berpengaruh terhadap minat investasi di pasar modal. Yang kelima, yakni penelitian Nurul Rohmah tahun 2021 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam Berinvestasi Melalui Reksadana Online, di mana persepsi kemudahan dan persepsi resiko berpengaruh positif terhadap minat investasi mahasiswa. Kemudian, yakni penelitian oleh Fadli dan Wijayanto tahun 2020 dengan judul Investment Training Moderates, The Effect of Financial Literacy, Return and Risk on Investment Interest in Capital Market, di mana hasilnya yakni risk berpengaruh terhadap minat investasi. Yang ketujuh, yakni penelitian oleh Ardiana tahun 2020 dengan judul The Influence of Minimum Investment Capital, Risk Perception on Student Investment in Indonesian Capital Market, di mana hasilnya yakni risk perception berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi mahasiswa di pasar modal. Yang kedelapan, yakni penelitian Fahriani tahun 2019 dengan judul Pengaruh Faktor Demografi, Financial Literacy, dan Financial Attitude terhadap Keputusan Investasi pada Generasi Milenial di Sidoarjo. Hasilnya yakni menyatakan sikap keuangan atau financial attitude tidak dapat digunakan untuk memprediksi keputusan investasi generasi milenial di Sidoarjo. Nomor 9, yakni penelitian yang dilakukan oleh Manual tahun 2019 mengenai pengaruh kemudahan, keamanan, kepercayaan, dan kualitas informasi pada aplikasi online terhadap minat investasi saham dengan hasil kemudahan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap minat investasi saham. Selanjutnya, yakni penelitian Widasari tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Keputusan Investasi Masyarakat di Kota Makassar dengan risk tolerance sebagai variabel kontrol. Hasil dalam penelitian ini yakni bahwa sikap keuangan memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap keputusan investasi masyarakat di Kota Makassar. Kemudian, yakni penelitian Pranyutut dan juga kawan-kawan tahun 2018 dengan judul Keputusan Investasi Masyarakat di Pasar Modal, di mana dalam penelitian ini sikap keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan karyawan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang terakhir, yakni penelitian Wulandari DKK tahun 2017 dengan judul Pengaruh Manfaat, Fasilitas, Persepsi Kemudahan, Modal, Return, dan Persepsi Risiko terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi secara online. Studi pada mahasiswa jurusan akuntansi, program S1 Universitas Pendidikan Ganesha, di mana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa variabel persepsi kemudahan dan juga persepsi risiko tidak berpengaruh terhadap minat investasi. Kerangka berpikir pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir memiliki fungsi untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yakni persepsi kemudahan, risiko investasi, sikap keuangan, dan sosial media influencer. Sedangkan variabel terikatnya yakni minat investasi. Berdasarkan permasalahan kajian teoritis serta penelitian relevan, maka kerangka berpikir dapat disusun sebagai berikut. Adapun hipotesis pada penelitian ini, hipotesis yang pertama yakni persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Hipotesis yang kedua, risiko investasi berpengaruh positif terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Hipotesis yang ketiga, sikap keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Hipotesis yang keempat yakni sosial media influencer berpengaruh positif terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Hipotesis yang kelima, persepsi kemudahan, risiko investasi, sikap keuangan, dan sosial media influencer
secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Rancangan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Adapun variabel tersebut yakni pengaruh persepsi kemudahan, risiko investasi, sikap keuangan, dan sosial media influencer terhadap minat investasi reksadana online melalui aplikasi Bibit. Adapun rancangan penelitian dalam penelitian ini terlihat dalam bagan di samping. Adapun populasi para penelitian ini yakni mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha tahun angkatan 2018 dan 2019. Mahasiswa S1 akuntansi dipilih dikarenakan diyakini telah mendapatkan pengetahuan dasar mengenai investasi melalui mata kuliah investasi dan pasar modal. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria. Penarikan besarnya sampel dilakukan dengan rumus Isaac and Michael dengan tingkat kelonggaran 5%. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini yakni 219 orang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni variabel independennya yang digunakan yakni variabel persepsi kemudahan, risiko investasi, sikap keuangan, dan juga sosial media influencer. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah variabel minat investasi. Berdasarkan variabel-variabel tersebut, adapun instrumen penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner akan dibagikan melalui Google Form pada mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha tahun angkatan 2018 dan tahun angkatan 2019. Selain itu, data juga dikumpulkan atau diperoleh melalui jurnal, buku, artikel, dan lain sebagainya. Metode dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yakni yang pertama, statistik deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2013, statistik deskriptif yakni statistik yang digunakan untuk dapat menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud untuk membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum atau dapat digeneralisir. Yang kedua yakni uji kualitas data. Uji kualitas data ini terdiri atas uji validitas dan juga uji reliabilitas. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik, di mana uji ini terdiri atas 3 uji, yakni uji normalitas data, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga adalah uji heterokedasititas. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini akan dilakukan 4 uji. Yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda. Yang kedua yakni uji koefisien determinasi. Yang ketiga yakni uji parsial atau uji T. Terakhir adalah uji statistik F, yang mana uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi persamaan regresi linear berganda. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam proposal saya. Om Santi 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 Om.